Kalau dari kacamatanya Tuhan, gak ada yang terlalu sulit untuk dia gak bisa lakukan dalam hidup saudara. Tahun ini, pakai kacamatanya Tuhan. Kita gak bisa lihat pakai mata jasmani kita. Pakai kacamatanya Tuhan. Percayalah tahun ini ada banyak kejutan yang Tuhan mau berikan dalam hidup saudara. Kasih tepuk tangan. Kita itu satu pun di ruangan ini gak bisa tahu 1 jam kemudian apa yang terjadi, kita gak tahu. Gimana caranya kita lihat sesuatu yang ada di depan? Karena yang di masa depan yang tahu cuma satu pribadi. Siapa namanya? Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu masa depan. Orang pintar, dukun, nggak ngerti semua masa depan. Yang tahu cuma Tuhan. Gimana kita bisa lihat sesuatu yang hanya Tuhan yang tahu? Sederhana. Kalau saudara mau melihat apa yang dia akan lakukan, catat perintah yang kedua, yaitu kita harus melihat apa yang Tuhan lihat. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3 apa? Melihat apa yang Tuhan lihat. Melihat apa yang Tuhan lihat. Hari ini kalau saudara mau lihat sesuatu yang baru, kau harus lihat dulu dengan cara Tuhan melihat. Jangan pakai dengan mata jasmani kita. Mata jasmani kita nggak tahu ya. Kita seringkali terbatas sama mata jasmani kita. Kita terbatas dengan ini. Dengan keterbatasan kita. Tapi lihatlah dari Tuhan yang tidak terbatas. Dia punya cara pandang yang berbeda dengan saudara dan saya. Caranya gimana? Kita harus pakai mata iman. Ulangin sama-sama, harus pakai apa? Mata iman. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah, belum semuanya, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ada bukti dari segala sesuatu yang tidak. Dasar itu apa? Dasar dalam bahasa Yunani pakai kata hipostasis. Hipotesis itu belum terbukti, harus diuji. Karena itu skripsi harus buat hipotesis. Hipostasis itu sesuatu yang gak perlu diuji, udah pasti, assurance. Kepastian. Artinya iman itu pasti. Ulangin sama-sama, iman itu apa? Kasih tahu kanan kiri, pasti. Iman itu pasti. Jadi kalau kita mau lihat dari kacamata Tuhan, lihatlah bahwa dia pasti melakukan apa yang dia janjikan buat saudara dan saya. Itu kacamatanya Tuhan. Kalau kita nggak lihat pakai kacamatanya Tuhan, kita nggak bisa lihat kepastian. Saya kalau nggak pakai kacamata, mirip Bobby Saputra. My name is Bobby Saputra. Saya kalau nggak pakai kacamata nggak bisa lihat apa-apa. Saya kalau nggak pakai kacamata gini, muka saudara itu hidung aja nggak kelihatan. Sama sekali, saya nggak bisa lihat saudara. Dan kadang-kadang dalam hidup, kalau kita pakai kacamata kita, pakai mata kita sendiri yang penuh kekurangan ini, kita nggak bisa lihat apa-apa. Buram semuanya, bingung semuanya. Tapi di saat saya pakai kacamata, oh, saya baru bisa lihat. Dari ujung di paling belakang, semuanya bisa lihat. Ada seorang anak kecil pakai bandu warna putih, saya bisa lihat. Di sebelah kiri ada orang yang rambutnya agak berkurang, saya bisa lihat. Saya bisa lihat semua. Dengan jelas karena mata saya. Kenapa? Because I'm using my glasses. Dengan kacamata yang membantu saya. Lihat hidup itu harus pakai kacamatanya Tuhan. Kalau kita lihat pakai kacamatanya Tuhan, kita lihat ada kepastian bahwa Tuhan pasti menggenapi semua janji-janjinya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Lihat itu dari perspektifnya Tuhan. Tahun ini, lihat semuanya itu dari perspektif Tuhan. Apa perspektifnya Tuhan? Yang pertama, perspektifnya Tuhan adalah kuasanya tidak pernah berubah. Aminnya kok lemes Bapak Ibu? Kuasanya tidak pernah apa? Kuasanya. Yesus itu sama dulu, sekarang, sampai. Perspektifnya Tuhan itu gitu. Manusia boleh berubah. Tuhan kita nggak pernah. Kuasanya itu sama. Saya tuh waktu pandemi diberkati sama satu lagu. The Same God namanya. Elevation Worship. Yaitu I'm calling on the God of David. Aku memanggil Tuhannya Daud. Kenapa? Karena Tuhannya Daud itu Tuhan yang memakai seorang yang masih muda namanya Daud. Yang disebut bocil oleh banyak orang. Dia nggak bisa apa-apa. Kemerah-merahan.
Tuhan itu yang memberikan kuasa kepada Daud dan memberikan kuasa kepada satu batu itu untuk mengalahkan Goliat. Kenapa kita panggil Tuhannya Daud? Karena Tuhannya Daud punya kuasa. Dan saudara dan saya harus ingat, Tuhannya yang menyertai Daud, Tuhannya Daud itu sama dengan Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Kalau Tuhan yang sama bisa kasih kuasa untuk Daud mengalahkan Goliat raksasa itu, Tuhan yang sama juga tahun ini bisa berikan saudara kuasa untuk mengalahkan raksasa apapun di depan saudara. Boleh nggak semangat kasih tepuk tangan dulu yang paling luar biasa. Tuhannya sama. Jadi saya catat gini, Tuhan yang sama, kuasa yang sama yang membelah laut juga bisa membuat jalan di padang gurun. Dulu Tuhan menolong orang Israel dari Mesir, keluar dari Mesir, mereka keluar menghadapinya laut. Mereka gak lihat jalan keluar. They only saw a sea in front of them. Tetapi Tuhan dengan kuasanya membuka laut. Dibelah lautnya, mereka jalan di tengah laut. Tapi kali ini yang mereka hadapi bukan laut. Yang mereka hadapi namanya padang gurun. Coba Yesaya 43 ayatnya ke-19. Dikatakan apa? Ya, aku hendak membuat jalan di padang. Kenapa spesifik padang gurun? Karena dari Babel, menuju ke Yerusalem gak ada laut. Yang ada cuma padang. Tuhan lagi kasih tahu gini, kamu tuh gak usah nginget dulu Tuhan belah laut. Karena kuasanya sama. Kuasa yang sama yang belah laut, itu kuasa yang sama juga membuka jalan di padang gurun buat kamu. Boleh gak kasih tepuk tangan dulu ya, paling luar biasa buat Tuhan. Keren banget. Kuasanya sama. Tuhan kita itu sama. Kalau Tuhan menolong saya, percayalah Tuhan juga menolong saudara. Kalau Tuhan pelihara gereja ini, sampai detik ini, gereja ini tetap ada. Dan tetap Tuhan pakai untuk memenangkan jiwa-jiwa. Saya mau kasih tahu Tuhan juga sanggup pelihara hidup saudara. Boleh katakan amin. Karena kuasanya tidak pernah berubah. Yang kedua, dari kacamata Tuhan, dari perspektif Tuhan, penyediaan Tuhan selalu tepat waktu. Kalau dia menyediakan buat saudara, selalu tepat waktu. Dan selalu sesuai dengan yang saudara dan saya butuhkan. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, itu laut. Air yang jadi masalah mereka. Tapi Tuhan bisa pakai air, jadi, dikatakan dibelah. Air itu bisa jadi tembok. Dalam bahasa Inggris, like a fence, kayak pagar yang menolong mereka. Tuhan bisa mengubah masalah, kutuk jadi berkat. Ada amin? Tapi di saat yang sama juga. Apa yang orang-orang butuhkan di padang gurun? Apa Bapak Ibu? Air. Lihat Yesaya 43 ayat 20. Apa yang Tuhan akan kerjakan? Baca dengan saya 1, 2, 3. Binatang hutan akan memuliakan aku. Serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air. Lihat. Air yang jadi masalah, Tuhan bisa jadikan berkat. Tapi air yang sama, juga Tuhan bisa pakai untuk memelihara umatnya. Dengar baik, Tuhan gak pernah kehabisan cara untuk memelihara dan menyediakan apa yang saudara butuhkan tepat pada waktunya. Tepuk tangan yang lebih mantap dong buat Tuhan. Dahsyat. Dan yang ketiga, dari perspektif Tuhan, caranya tidak terbatas. Boleh ulangin sama-sama dengan saya apa caranya? Kadang-kadang kita suka batasin Tuhan. Tuhan pakai ini untuk tolong saya. Tuhan pakai ini untuk tolong saya. Ngapain? Kita batasin Tuhan. Gini ya. Orang Israel itu ingat-ingat masa lalu. Tuhan pakai seorang namanya Musa untuk mengeluarkan mereka dari Mesir. Tuhan belah laut. Karena itu, mungkin dari penafsiran saya. Orang Israel doanya minta Tuhan bangkitkan Musa berikutnya. Iya gak? Mereka di Babel nih. Tuhan tolong di antara kami, Tuhan tolong dong bangkitin Musa untuk membebaskan kami. Lalu ada 10 tulah, Tuhan kirim kalau perlu jangan 10 tulah, 20 tulah di Babel, bebaskan kami. Itu caranya manusia. Masuk akal ya? Dari mereka bangkit terus mereka keluar sama seperti mereka dibebaskan dari Mesir. Tapi caranya Tuhan itu selalu beda sama kita. Caranya Tuhan itu selalu kreatif. Dia Tuhan yang sangat kreatif. Tahu nggak caranya Tuhan bebasin orang Israel? Saya ceritain buat saudara.
Kita tahu tadi ada superpower namanya Babel. Mereka 30 tahun gak ada yang ngalahin. Tapi karena mereka gak ada yang ngalahin, mereka udah paling top. Apa yang terjadi? Mereka jadi terlalu nyantai. Pesan saya buat saudara yang sukses di ruangan ini. Jangan saudara itu nyantai loh. Oh Pak saya udah paling terkenal, oh Pak saya udah paling kaya, hati-hati. Karena yang lain, gini saya selalu dikasih tahu. Jadi nomor 1 itu paling gak enak. Kenapa? Karena saudara nggak tahu siapa yang di depan saudara. Iya nggak? Nomor 1 itu kita nggak tahu yang di depan. Paling enak itu jadi nomor 2, 3, 4. Kenapa? Dia tahu yang dia kejar. Bagi saudara yang udah sukses di puncak dari pekerjaan saudara, hati-hati ya. Di belakang ini banyak loh yang ngejar, banyak loh yang niru, banyak loh yang ingin mencoba untuk mengalahkan saudara. Babel nyantai. Wah kita udah paling gede. Akhirnya apa? Mereka berfoya-foya. Gak pernah mikirin tentaranya. Apa yang terjadi? Sebelahnya, timur, ada namanya Persia. Pernah dengar nama itu ya? Nanti baca sejarah. Ini semua ada di buku sejarah, ini bukan dongeng. Persia. Persia disiplin. Persia kalau perang, gak pernah kenal takut. Semuanya diserang. Persia punya raja, namanya Kores. Orangnya keren, pemimpin hebat. Apa yang terjadi? Kores gak suka sama Nebukadnezar dari Babel. Kores nyerang Babel. Babel gak nyangka. Akhirnya Babel jatuh. Babel hancur, karena itu Hanging Garden of Babylon sekarang udah gak ada. Dihancurin sama Kores. Kores berkuasa. Entah gimana caranya Tuhan. Tuhan buat Kores sayang sama orang Yahudi. Kores lihat orang Yahudi, kasihan sama mereka yang kangen sama rumah. Kores bilang sama orang Yahudi, panggil nabinya Ezra. Ezra sini. Bawa umatmu balik ke Yerusalem. Dan bukan cuma balik ke Yerusalem. Aku kasih kamu uang, bangun kembali bait Allah. Aku kasih kamu uang, bangun lagi kotamu Yerusalem yang dihancurkan sama Nebukadnezar. Apa yang terjadi? Orang Israel balik ke Israel. Bukan cuma balik dengan tangan kosong. Tapi Tuhan menyediakan semua yang mereka butuhkan untuk membangun kembali hidupnya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Keren gak sih? Caranya gak masuk akal ya. Tuhan gak pakai dari antara mereka. Tuhan justru pakai musuh namanya Kores. Dari situ saya semakin yakin kalau Tuhan udah janji, pasti Tuhan genapi. Karena itu penggenapan dari ayat itu. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Loh, orang Israel gak perlu ngapa-ngapain. Mereka cuma diam melihat Kores lawan Nebukadnezar. Nebukadnezar kalah, Kores sayang sama mereka. Dikirim balik dengan tangan yang penuh dengan berkat. Itulah Tuhan kita. Kalau dari kacamatanya Tuhan, gak ada yang terlalu sulit untuk dia gak bisa lakukan dalam hidup saudara. Tahun ini, pakai kacamatanya Tuhan. Kita gak bisa lihat pakai mata jasmani kita. Pakai kacamatanya Tuhan. Percayalah tahun ini ada banyak kejutan yang Tuhan mau berikan dalam hidup saudara. Kasih tepuk tangan. Pemain musik boleh naik. Pemain musik sebagai penutup Yesaya 43 ayat 19. Yang terakhir Bapak Ibu kita baca dengan semangat. Yesaya 43 ayat 19. Lihat sama-sama apa? Aku hendak membuat sesuatu yang apa? Baru. Ya sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang. Kata kuncinya, tampilin ayatnya tetap di sini. Adalah ya. Kalimat dikirim. Ya, baca sama-sama. Aku hendak apa saudara? Ini kata kuncinya. Lihat, aku akan buka jalan. I will make a way. Ada lagunya, God will make a way where there seems to be no way. Dia buka jalan saat. Nah, gini. Tuhan itu bukan cuma buka jalan. Dia yang membuat jalannya. Gini. Kalau saudara lagi di jalan, saudara nggak mau tersesat di jalan, pakai apa? Ya Google Map itu zaman sekarang Pak, kita bicara zaman Alkitab. Anggap aja 30 tahun yang lalu lah.
Saudara belum ada Google Map. Saudara di jalan nggak mau tersesat pakai apa? Pakai peta terlalu besar, repot Pak. Buka peta di mobil. Paling gampang gimana? Bayangin ya, saudara zaman dulu naik Panther, udah nggak ada BYD kan, pakai Panther yang gini. Saudara jalan, bingung, nggak mau tersesat, apa yang saudara lakukan? Buka kaca, zzz. Mas. Ya nggak? Terus saudara tanya, Pak, kesini caranya gimana? Dia, oh Bapak tinggal lurus, habis itu lurus ada perempatan, terus ke kanan ada pertigaan ke kiri, habis itu 200 meter rumah ke-7, habis itu Bapak ke kanan, habis itu Bapak lihat di kiri ada rumah yang atapnya warna kuning. Kita bilang, hah? Maksudnya gimana? Terus kita catat kan Bapak Ibu Saudara. Itu pun bisa tersesat, karena orang bisa salah. Tapi kita tanya sama orang itu karena dia orang lokal, setuju gak sama saya? Tapi kalau mau lebih akurat, gampang. Saudara punya duit nih, datang ke satu kota. Gak mau tersesat, saudara cari di kota itu, di pemerintahan ada yang namanya city planner. Nanti coba saudara cari. City planner ini orang yang merancangkan jalan di kota itu. Ajak dia yang buat jalan. Kira-kira bisa tersesat gak? Kenapa? Dia yang buat. Udah hafal, di luar kepala. Nah, Tuhan lagi kasih tahu gini, aku yang buka jalan untuk kamu. Jalannya itu aku yang buat. Karena itu perintah ketiga, kalau saudara mau lihat sesuatu yang baru, catat, berjalanlah dengan pembuat jalan itu. Ada amin? Walk with the waymaker. Jalan aja sama Tuhan. Kenapa kita itu harus jalan sama Tuhan? Firman Tuhan Mazmur 119 ayat 19 berkata apa? Aku ini orang asing di dunia. Mazmur 119 ayat 19. Aku ini orang apa? I'm a foreigner in this land. Janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Kita ini orang asing. Kita nggak tahu jalan tahun ini 2025. Kita nggak tahu. We don't know. We are foreign to this year. Karena itu jalanlah sama Tuhan yang udah tahu jalannya. Gak mungkin tersesat. Karena firman Tuhan berkata dia adalah Alfa dan dia udah tahu jalannya. Dia udah tahu, dia udah ada di akhir tahun 2025. Jalan aja sama Tuhan, ikuti jalan Tuhan. Kalau kita ikuti jalan Tuhan, kita terus ikut Tuhan, kita terus ikut Tuhan, dia akan menunjukkan jalan dan kita nggak akan tersesat, tapi kita dibawa ke tujuan yang benar. Kasih tepuk tangan, bangkit berdiri di hadapan Tuhan, bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Baca ayat terakhir Yosua 1 ayat 7. Karena ayat terakhir sebelum kita makan, boleh baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Ya, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya engkau apa? Beruntung kemanapun. Saudara mau nggak tahun ini beruntung? Gini ya, beruntung itu bukan tergantung bentuk muka. Bukan tergantung bentuk muka. Ada orang yang bilang, lek muka bunder itu hoki. Percaya dengan saya ketemu banyak orang muka bunder gak hoki. Keberuntungan bukan tergantung dengan garis tangan. Oh kalau garis tangannya ini, enggak. Keberuntungan apalagi gak tergantung sama horoskop. Keberuntungan firman Tuhan nih kasih tahu, itu terletak kalau saudara itu jalan di jalannya Tuhan. Jangan ke kanan ke kiri, ikut aja jalannya Tuhan. Saya setiap hari khotbah, doa pagi. Hari Minggu saya khotbah. Terus tahun ini saya banyak khotbah, seri khotbah buat saudara. Saya tahun ini khotbah ratusan kali, udah pasti, karena ada doa pagi setiap minggu. Saudara bisa dengar banyak khotbah, itulah tuntunan Tuhan, jalan Tuhan. Ikuti aja. Jangan ikut cara dunia, gini ya. Saya itu rasakan dalam roh saya. Tahun ini akan banyak tawaran bagi saudara untuk, loh jangan amin dulu saudara, tawaran apa saudara ya kan? Jaminnya semangat sekali Pak Bu ya. Sampai mana saya tadi? Terima kasih ya Bu ya, Tuhan baik. Tahun ini akan ada tawaran bagi saudara untuk gak ikut jalannya Tuhan. Tahun ini akan ada hal-hal yang ditawarkan orang yang membuat saudara keluar dari jalan Tuhan. Mungkin selama ini saudara udah jujur, benar. Saudara mungkin udah pakai jalan yang benar. Tapi tahun ini akan ada hal-hal yang ditawarkan oleh banyak orang.
supaya saudara bisa lebih sukses, lebih terkenal, lebih besar perusahaannya, tapi pakai caranya dunia. There will be. I don't know ini buat siapa ya, tapi dari pagi ini profetis banget, saya nggak tahu. Tahun ini akan banyak tawaran kayak gitu. Tapi pesan Tuhan buat saudara, jangan ambil tawaran ini. Ada banyak cara dunia yang memang lebih cepat. Cara dunia yang memang cara yang dengan keindahannya itu pastilah, cepatlah untuk saudara. Tapi ingat, ujungnya nggak baik. Firman Tuhan berkata, jangan kamu iri sama berkatnya orang fasik. Loh Pak, orang itu hidupnya nggak bener loh, diberkati uangnya banyak. Loh, apa yang membuat saudara berpikir orang uang paling banyak itu bahagia? Enggak. Ingat, kalau saudara pakai cara dunia, saudara menghasilkan banyak, itu gampang. Tapi jalannya memang kelihatannya lebar, tapi ujungnya maut loh. Kadang-kadang ikut caranya Tuhan, jalannya Tuhan, harus mengampuni, harus mengalah, harus mengasihi, harus menghormati orang tua, harus mengasihi istri, harus menghormati. Kadang-kadang itu sempit jalannya. Aduh Pak, kok kayak gini jalannya? Tapi itulah jalan yang menuju kemenangan. Itulah jalan yang menuju hidup yang kekal, dan itulah yang akan menuntun saudara. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. My prayer, doa saya buat saudara, manapun saudara pergi, dimanapun saudara berada yang ada di room, tahun ini jangan nyimpang dari jalan Tuhan. Gak apa-apa, pelan dikit. Gak apa-apa, kadang-kadang progresnya gak secepat yang lain. Gak apa-apa. Take your time. Santai. Ingat, untuk segala sesuatu pasti ada waktunya. Percayalah, pada saat saudara ikut jalan Tuhan, Dia akan membuat semuanya indah pada waktunya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji. Ku bersepakat hanya ku terima sekarang kemenangan. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus? Angkat tangan saudara, imani sama-sama katakan, aku punya. Haleluya, haleluya. Imanku bersepakat, percaya kuasa. Dengan iman katakan, ku terima. Katakan, ku terima sekarang. Come on. Sekali lagi dengan iman percaya. Oh, haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Tahun ini kesepakatan kami mau ikut jalan Tuhan. Kesempatan kami gak mau hidup di masa lalu. Kesepakatan kami mau pakai kacamata iman kami. Apapun yang kami hadapi, kami tahu Tuhan pasti ada untuk membela kami. Biar tahun ini Tuhan jaga kami. Tolong jaga kami Tuhan. Biar kami gak menyimpang dari jalan Tuhan. Kami mau terus di jalan Tuhan. Kami mau terus hidup dalam kebenaran. Maka kami percaya penyertaan Tuhan membawa kami ke jalan yang penuh kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari yang sudah diberkati lewat firman Tuhan hari ini, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Doa saya, saudara semua diberkati lewat firman Tuhan hari ini. Sekarang kita mau memberikan persembahan kita. Saya mau berdoa buat persembahan saudara. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi. Biar Tuhan disenangkan lewat pemberian kami, persembahan sulung kami, persepuluhan kami, pemberian kami. Biar Tuhan yang melihat persembahan kami lahir dari hati kami, dan biar semuanya ini menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Kita berikan dengan sukacita. Kita pakai berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Amin. Tak pergi
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat persembahan saudara. Minggu depan tetap 6 kali ibadah. Minggu depan ada Pastor Riza Kasidi. Kalau saudara ingat 2020 ada gereja kebakaran habis di Jakarta, Christ Cathedral namanya. Nah ini gembalanya. Beliau akan bersaksi bagaimana akhirnya gerejanya bisa pulih. Saya sempat melayani di tahun lalu dan tahun ini juga. Saya mengundang saudara bisa hadir. Bapak Ibu Saudara jangan lupa hari Kamis kita ada doa malam di tempat ini jam 7. Hari Sabtu ada teens jam 4, youth jam 6. Lalu saudara kita mengadakan tur ke Israel tahun ini ya. Jadi saya mengajak setiap saudara, ayo kita berangkat. Kalau saudara ada berkat dan saudara mau berangkat, bisa bersama dengan saya bulan Maret nanti. Pendaftaran segera ditutup. Karena itu segera daftarkan diri saudara. Kita berangkat 6 Maret sampai 16 Maret. Saya dan beberapa teman-teman dari GCS Worship akan menemani saudara di Israel. Dan Bapak Ibu, beberapa minggu ke depan bakal seru sekali. Saya akan khotbah lagi minggu ketiga di tanggal 18 tentang All Things New lagi. Saudara akan dilayani hari itu oleh saya dan ada Pastor Suzette Hetting. Dan jangan lupa doa malam juga seru sekali karena Kamis besok ada Pak Sam, Kamis depannya ada Pastor Rubin Ong, Kamis depannya ada Pastor Gilbert Lumoendong. Jadi seru sekali, bulan ini kita mulai dengan semangat, kita mulai dengan dahsyat. Dan saya percaya tahun ini tahun yang penuh berkat buat kita semuanya. Nah Bapak Ibu, karena ini tahun All Things New, semua yang baru, saya juga mau membuat sesuatu yang baru dari jemaat pulang. Karena selama ini pulangnya kan semua duduk dulu, terus gantian keluarnya. Dan memang itu selama ini karena pandemi COVID kan sekarang udah selesai. Jadi kita akan buat beda. Karena selama ini yang duduk gantian pulang itu membuat peperangan antara jemaat dan asyir Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saya mau mengakhiri peperangan hari ini. Jadi semuanya boleh pulang langsung. Tapi saudara harus bergantian, saudara harus antri. Kita berikan kebebasan buat saudara mau pulangnya langsung atau mau saudara mau duduk dulu. Saudara mau stay boleh tapi harus pulang.